jantungnya. Jadi hanya untuk ngelatih otot jantungnya aja yang terbesarnya, nggak perlu. Tapi ada diagnosa tertentu yang ngebutuhin semua. Ini kan for chamber biasanya kan cuma satu slice kan. Ada diagnosa tertentu yang diambil semuanya, jadi full dari sini nih, dari atas ini nih. ASD ya nih? ASD nggak perlu? Enggak, biasanya dengan ARCV. ARCV itu aritmogenik, jadi dia ada lemak di miokardnya ini nih. Nah, kenapa dia ambil sampai atas? Jadi dia mau melihat si lemaknya ini. Jadi dia ambil full dari atas sampai full area jantung pas fourth chambernya. Tapi cuman fourth chambernya aja full. Sama kalau satesis kan emang full juga kan? Oh, jadi kalau two chambernya nggak pernah ada yang full ya? Nggak, two chamber nggak ada. Karena kan di fourth chamber udah bisa kelihatan semua. Udah terwakili. Terwakili. Terjawab nih? Enggak. Udah jawab. Bingung sih. Ntar. Hitung secara apa ya namanya? Diagonal ya. Kalau tadi kan vertikal. Ini diagonal ya kan? Ini. Patokannya kalau dipilih ini enak, dia ada garis tengah ininya nih. Nah, jadi si garis tengahnya ini sejajar dengan si tengah katup dan apex. Gitu. Depannya motor apa? Lurus ini. Nah, jadi ini materinya ada kan, Pip? ada di sini. Di folder Z, apa di semua materi? Dia ada aba-abanya juga kan ya? Oh ya. Concern banget di Pakai ini gitu apa? ini. Berarti harus Jadi perfusion testnya itu saat si vasodilator atau si dobu atau apa sih namanya adenosinnya masuk itu, kalau adenosin itu ditunggu kurang lebih 3 menit baru di scan, masuk kontras baru scan. Jadi perfusion test itu stress test bilangnya. Jadi saat jantungnya lagi berdebar-debar kan saya stres banget, nah terus di scan ya. Nah nanti hasil gambar scannya itu kalau misalnya mana ini nggak ada gambarannya, ini bedanya si vasodilator dobutamin dan adenosin. Kalau adenosin dia tuh melebarkan pembuluh darah, jadi dia sebagai vasodilator. Kalau dobutamin itu inotropik, mengubah tekanan atau kontraksi. Kalau yang mengubah tekanan darah yang mana? Mengubah tekanan darah. Ya, kalau minum dobutamin itu tekanan darah berpengaruh nggak? enggak kok, amlodipin bisa kok. Malah bisa turun. Kan ini jantung, Bang. Ya turun. Kalau nggak obat juga, kalau jantung nggak kuat. Mau nggak? Kontras medianya, kontraknya biasa sih di sini kan di setengah, biasanya sih ngomongnya jadi cukup biasa. Pakai aikiran berapa? Kalau dia pakai dobu atau adenosin pakai 2 kanan kiri. Ukuran? 22 aja juga nggak apa-apa. Yang penting harus ada akses, misalnya yang satu tangannya nggak bisa nih, nggak apa-apa di tangan kak satu tangan tapi 2 akses, tetap nggak bisa 1 akses. Alasannya kenapa sih, Pik? Karena Nggak boleh bercampur dia tuh. Tapi kalau mau kontras katanya kenapa Tapi ya? sekarang bisa. Adenosnya. Ada postes ya? Iya ada. Ada videonya ya itu ya. Iya tapi nggak bisa di-play kalau di sini kan. Kenapa? Kalau ini kan ibunya nggak bisa tuh. Emang kalau perfusion dia nggak pakai dobu ataupun nggak pakai adenosin. Jadi di mana ya? Jadi di UI ini dokternya itu mintanya stres. Misal kalau di sini kan stres aja, resnya nggak usah diambil ya. Tapi kalau mereka resnya diambil.
Jadi kan di sini ya nggak tahu mungkin dari harga ya. Jadi ada pemeriksaan yang tes itu nggak pakai adenosin sama dobu dan stress test. Kalau stress test di sini ya udah stress testnya aja, resnya nggak diambil gitu. Tapi kalau di mereka diambil resnya saat jantungnya yang udah stabil lagi, yang dari yang posisi awal tuh yang kan udah tunggu 3 menit ambil stres. Nah dia tunggu lagi 3 menitan untuk ngambil yang resnya di saat posisi normal. Memang dikasih itu ya 3 menit itu udah dianggap normal itu ya? Kalau adenosin bang, kan dia udah di stop udah hilang efeknya. Efeknya kan itu cepet. berarti harus pakai adenosin, berarti Iya. nggak bisa pakai dobutamin. Makanya dia pakai adenosin di UI, nggak pakai dobu. Yang baca siapa di UI? Dokter siapa? Dokter radiolog? Nggak tahu. Ini gilanya nilai fibrosis harus naik. Berarti lebih Berarti kalau efektif. dobu itu pakai dobu udah pasti nggak bisa mengambil dua fase itu ya? Nggak bisa. Mungkin itu juga salah satunya kenapa di sini nggak pakai rest test setelah dobu kan, karena pasien udah selesai pun masih nunggu di sini kan. Oh iya. Nah terus kenapa kalau gitu kita nggak pakai adenosin dokter? Kayaknya Kalau lagi dokter, pasokannya itu loh bang, yang tadi gue bilang kayaknya kalau buat di swasta tuh nggak diutamain buat yang negeri karena susah adenosin itu. Oh gitu. Lebih murah. Ya lebih murah tapi jadi susah, diutamainnya kayak RSUP. Kayak Kalau RSUP banyak gitu ya, konten kayak ada jantung-jantung tingkatan gitu ya. Produksinya gitu. Iya. Kalau kayak Primopis kan emang mahal kan, jangan Iya. di ngomong. Nah ini ya cover untuk menilai. Padahal lebih efisiensi untuk pemeriksaan pakai yang itu. Ah, iya, adenosin kalau dengar cerita begitu kan. Daripada pakai dobu kan risikonya Iya, lebih iya. karena berkelanjutan kan, nggak sebentar. Baru dibikin per chamber lagi yang bagusnya gitu. Tapi biasanya iya banyak biasanya itu nggak Itu khusus bisa. MCU. Itu MCU. Sedikit ya pakai tangan. Tangan tuh maksudnya. Apa? Pakai tangannya. Kalau MCU nggak pakai kontras ya? Enggak, biasanya rest aja. Medikasi. Oh nggak pakai dobu utama atau adenosin? Enggak. Oh Kalau bisa. MCU biasanya sih Masukin tes tuh. doang kan, mau ngeliat doang. Screening awal ya. Screening awal kayak CT kalsium skor gitu. Bisa tuh masukin. Kalau Tapi ini, dokter mau nggak dokter ini? nah itu dia beda. Coba dulu. Tes ombak. Bujuk dulu bujuk. Ini dia yang Promo MRI kardiak, keren. Sekuen. Sequennya tuh banyak, ada keyflow tuh untuk melihat flow darahnya secara kuantitatif. Jadi nanti ada di kayak apa ISP-nya tuh buat ngitung si flow darahnya. Flow tuh biasanya buat pasien anak-anak, buat melihat pasiennya. Otaknya biasanya jadi dari jantung sampai otak tuh kelihatan. Tiwan aktif, kan dia juga ada tiwan aktif tuh untuk melihat struktur miokardium.